itu kan tidak hanya dalam penyiraman saja, tidak hanya dalam pemupukan saja, tidak hanya dalam pembersihan gulma saja, dan tidak hanya dalam penyiangan saja. Tetapi semuanya itu harus dilakukan dengan seimbang. Seperti pemupukan, tidak dengan pemupukan organik, nah itu kan perawatan juga, sama dengan perawatan. Bisa dilakukan dengan pemupukan NPK biasa atau NPK 1616 yang kadarnya itu seimbang. Kan begitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya Rudian Putra, sahabat. Di sini saya lagi melakukan perawatan tanaman durian, di mana durian itu hari yang sudah saya melakukan pemupukan 1 bulan yang lalu, atau mungkin 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu, dan ini mau ke 3 bulannya. Belum lagi saya melakukan pemupukan. Dan di sini saya melakukan perawatan, selain daripada mau melakukan pemupukan, saya melakukan fungisida ya. Mau melakukan fungisida juga, karena curah hujan ini masih tinggi dan sekaligus menggemburkan, ya, menggemburkan sekaligus memperbaiki drainasenya agar tidak tergenang oleh air di permukaannya, sahabat. Dan setelah itu saya barusan melakukan pembentukan dahan, mumpung dia belum terlambat, agar ini batang utama di sini supaya dia lebih vertikal bentuknya ya, tidak disusul oleh dahan-dahan cabang-cabang yang samping kiri kanannya seperti membentuk vertikal. Dan ini akan saya dibuat ke batang utamanya. Jadi biar ini sendiri dia yang terus dia naik ke atas, sahabat. Itu tujuan saya. Dan simak terus video sampai selesai. Saya akan terus melanjutkan melakukan perawatan, melakukan pemupukan kedua, dan sekaligus melakukan fungisida, sahabat ya, agar tidak diganggu oleh jamur atau sebelum diserang oleh jamur ya. Jadi alangkah baiknya saya terus menjaga dari serangan itu melalui fungisida. Itu saja, sahabat ya. Terima kasih, simak terus videonya sampai selesai. Baik, ke sini saya akan melanjutkan pemupukan sekitar 1 sendok saja ya, sahabat ya, setelah melakukannya penggemburan di sini. Oke. Jadi hanya itu saja, tidak banyak-banyak dulu. Dan kemudian saya melanjutkan dengan melakukan insektisida, tujuannya supaya dia tidak terserang jamur ya, sahabat ya. Diusahakan batangnya dan stomata daunnya juga. Dan ini sudah melakukan pembentukan dahan ya. Jadi salah satu perawatan itu kan tidak harus memupuk, tapi membersihkan gulma ya di musim hujan seperti ini sebelum melakukan pemupukan, serta melakukan penggemburan. Dan tujuan daripada penggemburan itu sendiri adalah supaya memperbanyak mikroorganisme yang ada di dalam tanah, populasinya, terutama mikroorganisme yang positif ya, bukan cendawan khusus. Dan sekaligus melakukan pemupukan melakukan pemberian karbofuran ya, dan bisa banyak didapat jenis mereknya untuk bisa menghalau cendawan yang ada di dalam tanah, itu maksudnya. Dan yang ketiga, kalau kemarau yang melakukan penyiraman, itu kan salah satu tujuan daripada perawatan ya. Jadi kita bercocok tanam bukan tidak mau menyiram, sahabat ya. Otomatis insya Allah itu kan merupakan suatu konsekuensi ya, pastilah disiram ya. Jadi melakukan perawatan itu kan tidak hanya kita melakukan pemupukan ya, peranannya ya, enggak ya. Ya tidak, bukan berarti saya tidak mau menerima masukan dari siapapun, karena peranan melawat tanaman itu kan tidak hanya dalam penyiraman saja, tidak hanya dalam pemupukan saja, tidak hanya dalam pembersihan gulma saja, dan tidak hanya dalam penyiangan saja. Tetapi semuanya itu harus dilakukan dengan seimbang. Seperti pemupukan, tidak dengan pemupukan organik, nah itu kan perawatan juga, sama dengan perawatan. Bisa dilakukan dengan pemupukan NPK biasa atau NPK 1616 yang kadarnya itu seimbang. Kan begitu ya. Kenapa dibilang seimbang? Karena di dalamnya itu seperti kebutuhan makro dan mikronya itu sangat lengkap ya.
Makanya tak heran kalau harganya itu mahal. Itu sahabat. Dan ini juga tak heran, jangan heran kalau di musim penghujan seperti ini banyak bercak, ya kan? Karena virus-virus yang diturunkan dari air hujan itu, bukan air hujannya yang menyebabkan yang menjadi tidak sehat. Jadi ketika air hujannya itu sehat, sekaligus kalau yang tidak mengandung polutan itu, air hujan itu bisa mengandung kadar karbon dioksida atau CO2. Jadi air hujan itu ketika dia jatuh ke bumi, ya, yang ada di bumi yang nempel-nempel seperti di gulma itu kan, itu virus yang merupakan satu inang dan bisa menyebar ke tanaman-tanaman kita yang kita prioritaskan di lahannya. Jadi seperti itu maksudnya. Oke, jadi untuk insektisidanya di sini untuk tanaman durian bawor ya ini bisa sahabat lakukan dengan 2 minggu 1 kali ya setelah telatnya. Atau bisa insektisida, setelah ini juga bisa sahabat melakukan insektisida seperti itu. Untuk interval ya, untuk interval penyemprotan khususnya seperti itu. Karena merawat yang baby-baby ini kan harus betul-betul intens. Karena dia seusia segini kan masih perlu banget untuk perawatan. Ya, yang penting tidak kena terserang oleh jamur sahabat, itu harapannya. Daripada pemeliharaan seperti ini. Dan masih banyak yang lainnya harus saya lanjutkan penanaman, perawatan seperti durian montong atau durian-durian musangking yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi yang sudah komen, like, share, dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih, dan semoga ini bermanfaat dan bisa menginspirasi siapapun para sahabat yang berada. Oke, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya sebelum mundur diri atau sebelum melanjutkan ke tanaman lain untuk melakukan perawatan, dan saya undur diri dulu di video ini, dan nantikan lagi di video-video saya berikutnya khususnya tentang perawatan tanaman-tanaman durian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.